Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, calon siswa baru SMP Negeri 15 Surabaya yang luar biasa. Selamat datang di SMP Negeri 15 Surabaya. Anak-anakku, kalian akan lebih hebat jika kalian selalu mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dan apabila ada informasi-informasi penting seperti yang akan Bu Saro sampaikan ini, kalian fokus, sungguh-sungguh, tidak meremehkan, dan memahami. Itu nanti kalian akan menjadi orang yang lebih hebat. Anak-anakku semuanya, sebelum kalian mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 15 Surabaya ini, ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu dan kalian harus hafal. Yang pertama adalah kalian harus tahu tentang visi SMP Negeri 15 Surabaya, termasuk misi SMP Negeri 15 Surabaya. Nah, anak-anakku semuanya yang luar biasa, perlu Ibu sampaikan, visi SMP Negeri 15 Surabaya adalah berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan berwawasan kebangsaan. Nah, tentunya visi ini tidak hanya diucapkan dan dihafalkan, namun kalian harus berusaha untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus bertindak santun, jadi berakhlak mulia, punya tata krama, sikap yang baik, yang positif, sikap-sikap yang tidak baik selama ini setelah di SMP Negeri 15 Surabaya, tolong dibuang jauh-jauh. Berprestasi harus rajin belajar. Kemudian berbudaya lingkungan, bisa peduli lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan berwawasan kebangsaan. Kalian tidak akan pernah bosan-bosan untuk membaca, untuk belajar, meningkatkan wawasan. Anak-anak, perlu juga Ibu sampaikan tentang waktu belajar selama pembelajaran daring. Itu jika nanti setelah kalian selesai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan, yang kita laksanakan sekarang ini tanggal 13, 14, 15, maka nanti kita lanjut dengan pembelajaran. Namun, jika kondisi COVID ini masih belum memungkinkan, maka pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, yaitu dengan jarak jauh. Mudah-mudahan segera kembali normal anak-anak kondisi ini, sehingga kita bisa belajar datang ke sekolah. Nah, anak-anak, jika nanti kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, jadwalnya diatur sebagai berikut. Hari Senin hingga hari Jumat itu kita masuknya pukul 6.30 sampai dengan 9.30. Jadi kalian harus bangun pagi, harus bersiap-siap, meskipun belajarnya dari rumah jauh, kalian tetap berpakaian seragam. Nah, jadi itu adalah kegiatan belajar mengajar sampai dengan pukul 09.30. Kemudian dilanjutkan dengan belajar di TVRI. Kalian mengikuti pembelajaran di TVRI, merangkum materinya, nanti dikirim ke Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya pembelajaran TVRI sampai dengan pukul 10 dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana teknisnya kegiatan ekstrakurikuler ini? Tunggu informasi berikutnya. Setelah itu sholat zuhur. Nah, demikian anak-anak untuk waktu belajar jika kondisi kita nanti masih belum normal. Anak-anak, dalam pembelajaran ini kalian juga perlu memahami tentang model-model penilaian.
yang akan kalian laksanakan nanti selama belajar di SMP ini. Nah, penilaian ini yang pertama yang akan dinilai adalah penilaian sikap. Jadi, sikap kalian harus baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kalian lakukan, tolong segera ditinggalkan. Dan insya Allah, siswa SMP Negeri 15 Surabaya semuanya baik. Kemudian, nilai tugas. Jadi penilaian tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kalian semuanya harus mengerjakan dengan baik. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Kemudian berikutnya ada yang namanya penilaian harian (PH). Kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Ujian sekolah ini nanti ada di kelas 8. Anak-anakku semuanya, untuk kegiatan-kegiatan penilaian ini nanti akan dilaksanakan secara bersama, terjadwal, secara online juga. Untuk itu semoga kalian semuanya sudah memiliki perangkat-perangkatnya, laptop, HP, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak bisa mengikuti penilaian-penilaian ini dengan baik. Berikutnya, ada yang namanya ketuntasan belajar minimal yang dikenal dengan KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Nah, anak-anak, ini juga tergantung dari usaha kalian. Kalian kalau sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan mencapai KKM ini. Jika kalian setiap kali penilaian tidak mencapai KKM yang sudah ditentukan, maka kalian akan kena remedi. Nah, remedi itu juga ada batasnya, maksimal 3 kali. Untuk itu anak-anak, semoga kalian tidak ada yang kena remedi. Kalau bisa setiap ulangan, setiap penilaian, nilai kalian ada di atas KKM. Karena ini sangat menentukan kelas 9-nya nanti. Ini untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi juga. Nah, ini anak-anak untuk kriteria ketuntasan minimal kelas 7 di SMP Negeri 15 Surabaya. Bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca. Kemudian berikutnya saya berpesan tidak ada kata menunda pekerjaan. Kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ini anak-anak, yang pertama, kalian harus berkelakuan baik. Kemudian kalian harus masuk terus, tidak boleh bolos kecuali sakit. Itu pun jika sakit kalian harus mengirimkan surat izin dan melampirkan surat dokter. Semoga kita semuanya sehat-sehat semuanya ya anak-anak ya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa ada halangan apapun. Kemudian untuk nilai mata pelajaran tadi sudah disampaikan tentang KKM. Jika nilai mata pelajaran lebih dari 2 di bawah KKM, maka itu tidak bisa naik kelas. Untuk itu anak-anak, di awal sudah Ibu sampaikan, untuk itu tolong kalian dengan sungguh-sungguh, fokus, tidak malas, dan rajin mengerjakan tugas-tugas juga. Sehingga dengan demikian, insya Allah nilai kalian tidak ada yang di bawah KKM. Kemudian anak-anak, nanti akan dibentuk kelas prestasi. Nah, kelas prestasi ini nanti diawali dengan tes. Kalian semuanya nanti diawali dengan tes, kemudian nilai yang terbaik itu akan dimasukkan ke kelas prestasi. Nah, kelas prestasi ini berbeda dengan kelas pembelajaran. Kelas prestasi ini dilaksanakan di jam pertama sampai dengan jam kedua. Nah, anak-anak, nanti yang berprestasi itu langsung
pagi itu masuk di kelas prestasi. Nah, nanti akan ditentukan kelas prestasi itu misalkan kelas 7A, kemudian kelas 7B dan seterusnya. Jika nanti kalian pagi itu berada di kelas paling belakang, maka prestasi kalian juga paling belakang. Nah, semua itu ditentukan oleh hasil tes kalian. Nah, setelah itu jam ketiga dan seterusnya kalian kembali ke jam KBM. Nah, anak-anak kalau tentang kelas prestasi ini mungkin masih belum paham, insya Allah nanti kalau kalian akan sudah melaksanakan di lapangan, insya Allah kalian akan lebih paham. Demikian dari Bu Saro. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.